Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Istiqomah Al-Rasyid dengan NIM akhiran 025. Di sini, saya akan mempraktikkan simulasi penyelesaian anuitas dengan konsep tampil dengan menggunakan software MATLAB. Anuitas berasal dari kata bahasa Inggris atau annuity yang dapat didefinisikan sebagai rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap dalam jumlah tertentu yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Anuitas dibedakan menjadi dua, yaitu anuitas akhir dan anuitas awal. Selanjutnya kita akan menjelaskan dengan soal yang sudah tertera. Di sini sudah disediakan soal, yaitu suatu pinjaman 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Simulasikan pinjaman selama 5 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, sekarang kita langsung ke software MATLAB-nya. Di sini saya akan membuat judul terlebih dahulu. Judulnya bisa kita kreasikan dengan kreasi kita masing-masing. Di sini saya akan menulis judulnya, judul program. Kemudian saya berikan fungsi untuk menuliskan judulnya. Program menghitung anuitas bulanan. Ini bisa disesuaikan dengan kreasi masing-masing ya. Kemudian tanda petik, tutup kurung, kemudian judulnya saya beri nama Aisyah Istiqomah Al-Rasyid tanda petik, tutup kurung, kemudian fungsi display lagi, kurung buka, tanda petik, NIM 2208056025, tanda petik, kurung tutup. Ini kita beri jarak. Kemudian kita tulis kelas. PM5A. Kita beri jarak lagi. Kemudian kita tuliskan dosen pengampu, yaitu Ibu Emi Siswana M. Ini bisa dirapikan. Kemudian di soal tadi sudah diketahui terkait dengan nilai-nilai dari pinjaman awal, kemudian ada suku bunga dan periode.
Kemudian kita dapat tuliskan di sini selanjutnya yaitu input. Ini tidak mempengaruhi untuk proses perjalanan program nanti. Kemudian kita tuliskan A sama dengan input, kemudian kurung buka, masukkan pinjaman awal yang kita simbolkan dengan A, kemudian kita kasih sama dengan tanda petik tutup kurung, kemudian titik koma agar tidak ada penjabaran. Kemudian selanjutnya A yaitu ada I atau yang diartikan dengan suku bunga. Kemudian sistem sama tadi input kurung buka, masukkan suku bunga yang dilambangkan dengan I, tutup kurung, kemudian sama dengan, sama kayak tadi, tanda petik, tutup kurung, titik koma. Kemudian setelah itu ada N, yang disimbolkan dengan arti jumlah periode, yaitu masukkan jumlah periode, atau yang disimbolkan dengan N, sama dengan tanda petik tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, setelah kita menuliskan lengkap dari sesuatu yang diinput tadi, sekarang kita lanjutkan dengan prosesnya. Kemudian kita klik di bawahnya, yaitu proses. Kemudian kita tuliskan di sini semua yang akan ditampilkan pada tabelnya nanti. Yang akan ditampilkan pada tabelnya nanti seperti halnya yang ditampilkan pada tabel Excel, yaitu ada bunga atau BN, pembayaran pokok atau AN, kemudian ada sisa hutang atau HN, dan anuitas. Periodenya dari 1 ke N. Tetap. Kemudian sekarang kita melanjutkan proses pemrogramannya. Kita tuliskan di sini yaitu BN sama dengan matriks dari sesuatu, titik koma. Kemudian tadi yang ada pada tabelnya yaitu AN sama dengan matriks dari sesuatu, titik koma. Kemudian ada HN sama dengan matriks dari sesuatu, titik koma. Kemudian setelah itu ada R atau anuitas sama dengan rumus dari anuitas yaitu A atau pinjaman awal dikalikan dengan suku bunga kurung tutup dibagi dengan 1 dikurangi kurung buka 1 ditambah dengan I kurung tutup dipangkatkan dengan negatif N kurung tutup titik koma. Kemudian di sini kita kasih keterangan yaitu anuitas. Yang ini kita kasih keterangan yaitu sisa hutang. Kemudian AN kita kasih keterangan pembayaran pokok. Kemudian yang BN kita kasih keterangan bunga. Nah, sudah selesai menuliskan prosesnya, kemudian kita melanjutkan ke fungsi untuk kita memberi judul untuk membatasi proses dan hasil dari tabelnya nanti. Kita tuliskan di sini kurung buka tanda petik, boleh sekreasi mungkin. Tabel anuitas, tanda petik kurung tutup. Lalu kita nanti akan membuat pada tabelnya, yaitu kita menuliskan di sini
semua yang tertera pada tabelnya nanti, yaitu periode atau kita simbolkan dengan P, koma, kemudian kita kasih jarak, kemudian anuitas yang kita simbolkan dengan R, kemudian yang tertera pada tabel yaitu bunga yang kita simbolkan dengan BN, kemudian yang tertera pada label lagi yaitu pembayaran pokok, yang kita simbolkan dengan AN, kemudian ada sisa hutang yang kita simbolkan dengan HN, kurung tutup, kemudian kita kasih tanda petik, kurung tutup, titik koma. Jadi, nanti periodenya akan berjalan dari 1 ke N, dan anuitasnya juga berjalan dari 1 ke N. Semuanya juga dari 1 ke N. Jadi, kita gunakan fungsi for. Di sini kita tuliskan for untuk menghitung periodenya. P sama dengan 1 dibandingkan dengan N atau jumlah periode, kemudian titik koma. Kemudian setelah itu kita tulis BN atau bunga sama dengan rumusnya A dikalikan dengan I. Titik koma, kemudian setelah itu ada AN. Dengan rumus yaitu R atau anuitas dikurangi dengan BN, titik koma. Kemudian setelah itu HN sama dengan A atau pinjaman awal dikurangi dengan AN atau pembayaran pokok, titik koma. Kemudian kita berikan di sini setelah ini jika if HN kurang dari sama dengan 1, maka HN sama dengan 0. Kemudian kita akhiri program ini. Selanjutnya yaitu kita untuk menampilkan tabel dengan kita menulis fungsi display kurung buka matriks atau kurung siku bring to string kurung buka. Di sini kita menuliskan tabelnya sama simbolnya kayak tadi, yaitu periode kita tuliskan dengan simbol P, kurung tutup, kita beri jarak, kurung tutup, ini koma, kemudian tanda petik. Setelah itu kita tuliskan untuk menampilkan hasil pada tabelnya itu RP, titik, tanda petik, koma, number to string, kurung buka. Lihat ini kita tuliskan sama simbolnya yaitu R, kurung tutup, koma, tanda petik. Kemudian kita dapat mengkopinya, tuliskan di sini, dan kita tulis lagi di sini. Kemudian kita ganti ini dengan simbolnya yang sama seperti tadi, yaitu BN. Kita ganti simbolnya, yaitu AN. Kita ganti simbolnya, yaitu HN. Kemudian di sini kita kasih koma, tanda siku, kurung tutup, titik koma. Setelah itu kita tambahkan A atau pinjaman awal sama dengan
HN atau sisa hutang, titik koma. Kemudian kita akhiri program ini. Setelah itu kita run. Kemudian nanti kita disuruh untuk menyimpannya terlebih dahulu. Kita tuliskan tugas akhir anuitas. Save. Nah, bila filenya sudah tersimpan dan programnya sudah selesai, kita pencet run. Kemudian di bagian komen window-nya terdapat seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai pinjaman awalnya tadi yaitu 200 juta. Kemudian suku bunganya tadi yaitu 0, di sini menggunakan titik, jadi ini 0,005. Kemudian jumlah periodenya yaitu 60. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari tabel anuitas periode dengan periode anuitas bunga atau BN, pembayaran pokok atau AN, sisa hutang atau HN. Ini adalah nilai-nilainya sampai periode ke-60. Kita akan mencocokkan pada periode yang pertama dengan Excel kita. Yang pertama yaitu 3.866.560. Di sini di MATLAB kita juga 3.865.660 sama. Kemudian bunganya BN yaitu 1 juta. Cocokkan dengan 1 juta. Kemudian setelah itu ada pembayaran pokoknya yaitu 2.866.560. Maaf. Kita cocokkan dengan Excel-nya sama. Selanjutnya yaitu sisa hutangnya. Di sini tertera 197.133.439. Kita cocokkan dengan yang di MATLAB. Ya, hasilnya sama. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa menghitung anuitas dengan menggunakan software MATLAB dan Excel memiliki hasil yang sama. Terima kasih.